Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekalian. Pada hari ini saya dan Ibu Guru akan mempresentasikan hasil dari kerja saya, yaitu ranking untuk wisata Bukit Jumbrik. Pertama latar belakang, Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan alam. Kekayaan alam tersebut bisa dimanfaatkan baik sebagai sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan sebagai pertambangan, pertanian, lalu juga bisa dimanfaatkan sebagai destinasi wisata. Salah satu wisata yang salah satu kekayaan wisata yaitu di Jumbrik. Di Jumbrik menawarkan pemandangan indah, yaitu di mana bahwa bagian bawah gunung tertutup oleh awan, sehingga pemandangan tersebut biasa disebut pemandangan lautan awan. Pemandangan tersebut sangatlah bisa dilihat pada saat matahari terbit dan matahari terbenam. Inarawan ini akan jika hanya dibiarkan begitu saja. Maka saya melakukan branding ini agar wisata ini dapat semakin terkenal dan pemandangan ini tidak cuma beberapa orang aja tahu, tapi semua orang tahu. Berlanjut, kalau dengan visinya yaitu menjadikan Bukit Jumbrik sebagai destinasi wisata alam yang unggul di Jawa Timur, branding dari saya yaitu pengembangan yang ramah lingkungan, lalu meningkatkan kualitas layanan dan kenyamanan pengunjung, lalu mempromosikan pemandangan wisata, lalu memberdayakan masyarakat kita dan menjaga kebersihan keamanan dan kelestarian, serta memaksimalkan pembangunan dari wisata. Untuk mengenai ini, yaitu saya ada wajib untuk menjelaskan itu apa, lalu seperti itu dikunjungi oleh siapa, lalu web dikunjungi pada waktu apa, lalu web lantas dikunjunginya dari mana, why alasan kenapa dikunjungi ditarik, lalu how bagaimana peran masyarakat dalam pengelolaan. Dilanjutkan. Lalu untuk logonya dengan warna ini dan resiko dan komitmen. Untuk logo bank dan logo resikonya. Lalu untuk filosofi logo ya, pertama saya mengambil warna logo ini untuk merepresentasikan diri itu sendiri. Lalu maknanya merepresentasikan waktu yang cocok untuk mendatangi itu, yaitu pada saat sunrise atau sunset. Lalu awan merepresentasikan pemandangan lautan awan di Jumbrik. Lalu untuk warna saya menggunakan warna kuning, biru dan hijau. Warna kuning mewakili kehangat, memberikan energi positif dan cahaya. Lalu warna biru memberikan kesan tenang, damai dan luas. Lalu warna hijau yang memberikan kesan kehidupan, kesuburan dan kebutuhan. Berikut untuk konfigurasi logo, yaitu logo tadi lalu bentuk terbangnya. Lalu ini untuk logo grid dan space logonya. Untuk elemen grafisnya yaitu pattern yang mengambil dari detik megamendung, saya ambil bentuk awannya lalu saya simpelkan. Lalu untuk maskot, saya maskot ini bernama Brisio, diambil dari kata Jumi Brisio signifikan untuk mengartikan bahwa maskot ini adalah penggambaran Bukit Jumbrik versi kecil. Bentuk buaya di sini itu dikarenakan Bukit Jumbrik terkenal karena bentuk bukitnya yang menyerupai tubuh buaya. Sehingga saya ambil bentuk buaya biar orang tahu kalau ada bentuk buaya ini langsung teringat Bukit Jumbrik. Ini untuk perspektifnya dari depan sampai ke belakang. Untuk pose dan ekspresi ada potensi jalan alam. Lalu untuk bagian tingginya, lalu lanjut untuk bagian yang masih menggunakannya, saya ada topi dan
menyajikan terkait tugas saya untuk branding ulang betul. Dari map di atas, saya mendapatkan 3 kata kunci utama, yakni alam, pagi, dan hidup. Berikut food quote hasil dari pencarian saya. Untuk latar belakang dari brand saya, Desa Wisata Bojonegoro merupakan destinasi wisata berbasis masyarakat yang terletak di kawasan pegunungan Kabupaten Malang. Desa ini dikenal karena keberhasilannya mengembangkan potensi lokal mulai dari pertanian, ternakan hingga budaya desa menjadi pengalaman wisata yang otentik dan berkelanjutan. Lalu visi dari brand saya menjadi desa wisata unggulan dari kearifan lokal, budaya saing global dan berkelanjutan. Lalu untuk misinya, yang pertama adalah mengembangkan potensi desa secara kreatif dan inovatif. Lalu meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Lalu melestarikan budaya dan lingkungan dan memberikan pengalaman wisata yang edukatif. Untuk target audiens dari wisata Bojonegoro ini ada anak sekolah atau anak universitas dari suatu sekolah, lalu anak muda dan keluarga. Mengapa itu menjadi target audiensnya? Karena desa wisata Bojonegoro ini memiliki suasana yang santai, namun juga edukatif yang cocok bagi siswa-siswi. Untuk makna logo, yang pertama, logo utama saya merepresentasikan visual dari harmoni antara alam, budaya, dan kehidupan masyarakat desa yang berkelanjutan. Setiap elemen dalam logo memiliki makna filosofis yang mencerminkan identitas serta nilai-nilai desa wisata. Lalu pada gunungnya melambangkan kekuatan alam dan keindahan landscape khas wilayah Bojonegoro yang berada di kawasan pegunungan. Lalu sawah hijau melambangkan kesuburan berkelanjutan dan sumber penghidupan masyarakat desa melalui sektor pertanian dan peternakan. Lalu pada gazebo melambangkan ketenangan dan rasa santai serta suasana kalem di wisata Bojonegoro. Berikut logo master dari brand saya. Untuk logo komponennya terdiri dari logo mark dan logo tag. Lalu grid dan konfigurasi logo. Ada logo horizontal, vertikal, serta logo metrik. Berikut untuk ukuran logonya. Berikut untuk ukuran minimal pada media digital dan cetak. Pada media cetak saya menerapkan ukuran minimal pada lebar 35 mm. Lalu untuk minimum digital pada lebar 140 pixel. Lalu berikut contoh penggunaan logo yang salah. Berikut palet warna yang saya gunakan pada logo Bojonegoro. Lalu untuk tipografinya, saya menggunakan font headline yakni Berlin Sans FB demi font. Lalu sub headline menggunakan Berlin Sans FB regular. Lalu font body copy menggunakan Montserrat Red. Berikut konfigurasi warna logo pada grayscale, original, serta black and white. Ini untuk konfigurasi logo dengan background warna dari logonya sendiri. Berikut elemen grafis yang saya ciptakan dari elemen pada logo. Lalu implementasi media poster. Ini untuk implementasi media tiket. Lalu mockup web design yang saya buat di Figma. Implementasi media brosur pada bagian luar dan dalam. Nah, ini untuk profil dan konsep maskot. Maskot saya bernama Siberi yang berarti biji beras. Mengapa bernama Siberi? Karena berasal dari kata beras dan cibi yang melambangkan suatu beras yang ini. Untuk palet warna pada maskot buatan saya. Lalu perspektif maskot dari depan, samping kanan, kiri, dan belakang. Lalu ekspresi maskot ada bahagia, kecewa, bingung, senyum, menguap, serta sedih.
Untuk pose maskot ada menyapa, tikungan, dan terkejut. Berikut untuk penggunaan maskot yang salah. Lalu penggunaan maskot yang benar yaitu menggunakan background yang terang. Apabila menggunakan background gelap diberi stroke putih. Berikut hasil 3D render maskot saya di software Blender. Untuk merchandise topi, lalu merchandise kaos serta stiker. Berikut sketsa kasar yang saya ciptakan dari tangan. Untuk referensinya saya inspirasi dari karakter telur yang ada di film Shrek, lalu suatu karakter kartun keras, dan untuk inspirasi loh. Terima kasih, sekian dari presentasi saya. Perkenalkan, nama saya Atletu Sena Kumairo Absen 7. Saya akan mempresentasikan tentang hasil eksperimasi saya tentang Pantai Bawana. Untuk latar belakang, Pantai Bawana dipilih sebagai brand untuk dipromosikan karena memiliki keindahan alam yang sangat unik dan belum banyak dikenal oleh banyak orang. Pantai ini terkenal dengan batu berlubang raksasa yang menjadi ikon visual yang kuat dan berbeda dari pantai lainnya di Indonesia. Kemudian ada visi saya menjadikan Pantai Bawana sebagai destinasi wisata alam unggulan yang secara nasional maupun internasional dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan budaya lokal. Visi mempromosikan keindahan Pantai Bawana melalui media digital dan kampanye pariwisata. Kemudian menjaga kelestarian alam dan ekosistem pantai, memberdayakan masyarakat lokal melalui sektor pariwisata, meningkatkan fasilitas dan aksesibilitas secara bertahap tanpa merusak lingkungan, dan terakhir membangun citra positif sebagai destinasi wisata yang unik dan sesuai menarik. Untuk mind map, saya memiliki 3 kata kunci, yaitu pantai, laut, dan bintang alam. Untuk maskot, saya memilih 3 warna, yaitu coklat, oranye, dan krem. Untuk font, yang pertama, Kultura Maksimal dan Maksimal. Ini untuk logo dari penting, laut, dan bintang alam. Logo Pantai Bawana mempresentasikan keindahan alam Sumba yang masih alami dan unik. Bentuk sebuah lubang melambangkan ikon utama Pantai Bawana sebagai simbol kekuatan dan keunikan alam yang terbentuk secara alami. Elemen laut dan garis ombak menggambarkan ketenangan, kesejukan serta hubungan antara manusia dan alam. Sementara matahari terbenam melambangkan kesempatan, harapan, dan jati diri dan bisa. Burung yang terbang merepresentasikan kebebasan dan semangat petualangan. Ini untuk konfigurasi logo, yaitu logo mat dan logo kayu. Selanjutnya ada tim logo. Kemudian minimum size logo, yaitu ukuran media cetak dan media digital. Untuk elemen grafis, saya membuatnya seperti ombak. Untuk konsep maskot yang bernama Wana terinspirasi dari batu sedibat yang menjadi salah satu ciri khas Pantai Bawana. Ini untuk 350 derajat perspektif. Kemudian pose dan ekspresi maskot dan 3D render. Untuk mock-up ada topi, tote bag, kaos, dan kipas. Untuk digital ada poster. Terima kasih. Yang saya akan berkemana mempresentasikan branding Pantai Utira. Pertama latar belakang Pantai Utira merupakan
kita masih sepi. Potensi tersebut perlu untuk diperkenalkan maka itu bagi cara kali ini untuk memperkenalkan data tersebut. Selanjutnya saya mengambil dari bukti Mawi satu lagi di kawasan bukti yaitu Pantai Pacitan Denang. Untuk filosofi logo ini melakukan identitas pada diri melalui simbol alam sederhana warna hitam melambangkan pasir yang warna yang mungkin dan ombak melambangkan kesunyian dan ketenangan. Matahari melambangkan harapan atau kedamaian. Selanjutnya tipografi. Untuk judul saya menggunakan power break. Untuk judul saya menggunakan lihat mikro. Untuk body text dan caption saya menggunakan lihat regular. Selanjutnya warna. Ini konfigurasi warna dari steel dan black and white. Selanjutnya batas aman untuk melindungi dari elemen lainnya. Salah minimum untuk keranjang dan ukuran total. Elemen kaki saya mengambil dari bentuk ombak yang ada di larangan itu larangan logo. Implementasi itu media poster kasih desain kita buat dari Figma merchandise market yang merchandise maju merchandise break dan DJ ada produk masker ini bernama Milo. Warna maskot larangan penggunaan di maskot terima kasih. Emang ada keterangannya bahwa itu mirip hubungannya buaya. Iya, saya dari internet itu emang rata-rata kebanyakan kata itu isinya itu apa dia itu Turun. Terus kayak ini kan ekspresi senang dan marah ini kayak podo aja jadi gue. Ya wis atas logo. Nah itu wis ya. Kenapa hasil dulu seperti apa? Seperti ini hasil final. nggak seperti apa? Nggak jauh beda.
Kalau betul begini, karena emang saya ngambil bukit apa dari bentuk bukit Jumri, tapi dari perspektif yang bikin bentuknya itu jadi unik gitu Pak. Jadi dari bentuknya nggak Uniknya dari mana? kayak gimana ya? Kayak kalau gini gitu Pak. Colok. Kayak ke samping gitu Pak, nggak lurus Pak. Lurus ke arah gitu. Jadi agak kinclong ke samping gitu. Itu uniknya. Iya, menurut saya. Iya, iya. Kuminan hijaunya. Hijaunya soalnya bukit Jumri sendiri juga bukan apa termasuk bukitnya yang apa ya, yang enggak isim gitu maksudnya ya yang nyesuaiin kayak itu awal banget kayak banyak pohon-pohonnya jadi Selanjutnya punya Oke. Saya Kenapa sih kok sampai aku atau kafe sih? Phone sampai ini. Dari atas loh. Kalau saya dikerjain harus standar aja itu berapa ganjang. Nah, tapi yang baru. Terus jadi hasilnya memang semacam itu. Saya ibunya pakai apa itu? Illustrator. Cuy, ya bisa tapi ya. Pilihan fontnya apakah semacam ini? Lanjut ke bawah. Terus bawahnya di mana? Pantainya Sumba. Iya, sama sebelah sana. Lanjut. Terus, ayo lo, hutan gitu, apa yang tertaruh hutan gitu. Kenapa kok terinspirasi dari bentuk tebing batu? Bentuknya seperti hutan gini tak? Untuk batunya enggak. Di antara koyo batu, marmer, hutan tak pikir ya? Iya. Udah garing banget. Kenapa kok akhirnya saya pikirannya ini seperti ini aja sih. Awalnya enggak. Iya. Iya. Terus sama terus ada bentuknya aneh. Jadi saya lupa bentuk batu biasanya. Ayo terakhir lagi siapa ini? Ya. Jadi ini kayak mulai Dragon Ball gitu. Pantai Menteri Kenapa kok diekspresikan dengan cara bulat utuh seperti itu? Saya misalkan Pak komposisi konsentrasi yang meningkat. Enggak, maksudnya kenapa? Terinspirasinya apa yang membuat seperti menjadi ciri khas? Apakah di Ireng itu dengan naik dengan apa kamu bisa melihat 360 derajatnya semua isi lebih mudah Sangat diingat. dilihat dan diingat. Jawaban mudah dilihat itu tidak masuk akal. Ukur semuanya kok apa yang ini sudah gila, nggak sudah gila lebih bahaya nih. Turun. Itu laku sih pemilihan bahwa apa dirimu macamnya apa?
Apa itu? Mantap sih kalau ya ke bawah. Oke, di bola-bola terbang. Ini apa hubungannya ini kira-kira? Korelasinya? Itu sebenarnya pemancingan Terus ini apa ini? ikan. Ini ikan. Ikan biru. Ikan pati. Hah? Ikan pati. Iya, ini ikan ini. Ikan itu gara-gara tangannya kayak kucai, kayak robot. Ya wis, cukup. Kayak orang baru masuk. Persepsinya wis kesel aku ya. Kemarin sudah selesai, jadi yang masuk dari Pak juga sudah detail tadi. Sebagai kami masuk David itu kan dari bilangnya ekspresinya mana bisa sepanjang lalu. Muka dulu kalau dari itu Pak Yuka itu. Usaha tanya juga sama masalah bagaimana. Ini mana? Itu tidak ada sisa. Tahun yang lalu. Jadi ingatnya misalnya Pak Jas seperti itu ya. Semua yang melihat akan apa punya yang ada cetakan. Jadi juga sama tadi kan itu pasti ada cetakan itu kayak ikan. Lagi tangannya ada kuda, terus kakinya kayak terus intinya kayak robot yang ada mana petir itu. Akhirnya Pak juga tanya apa hubungannya itu Pak ikan. Ya itu semua yang berpunya tadi yang berkumpul itu masukan ya buat kalian buat kalian itu dikasih jarak. Nah, kalau dan sampai garis bulan itu kayak memaksakan jalan kayaknya terus itu banyak kan jadi itu kasih pada seperti dan jangan maksa belum juga ya jangan akhirnya mampu kita apa itu payung itu kakek gede itu loh kalau kita ya otentik dia payung ini pasirnya itu pasir sama pohon nyatu gitu ini warna itu ya sudah payung dari kerajaan Pak Yuka apa nama aku model Maris Aldiano. biar Aldiano maaf kita mau periksa beberapa silakan diakhiri kelompok untuk kelompok itu saya isinya untuk Jadi yang di kelompok kami sholat ada murah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tujuh dis, cuma tadi sing di. Kia. Lah. Kia.